Oke, selamat datang kembali di video kita yaitu podcast apa Lim? Apa tuh apa Lim? Apa aja? Diobrolin. Oke, sore ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Yang dimana beliau adalah seorang fasilitator anak dan head counselor. Wah, ini cocok banget buat kita yang anak-anak muda ya, yang sering hidup capek banget ya. Kok hidup kayaknya nggak berpihak pada gue ya. Lo dulu sama Kak Ruli Nur Rahim ya. Iya betul. Ya, apa namanya bisa dipanggil Ruli, bisa dipanggil Uli. Nah, berarti Kauli ya. Ya, Gimana Kauli kabarnya? Sehat? Ada sibuk apa terakhir ini? Ya, alhamdulillah kalau tentang kesehatan alhamdulillah sehat. Kalau misalnya kesibukan masih bisa biasa ya untuk ngajar, terus ikut komunitas, terus aku juga lagi progres buat nulis terkait how to menjadi guru di kelas 1 gitu. Jadi bagaimana sih ngajar di kelas 1 itu, bagaimana budayanya, caranya, seperti itu sih. Kalau lebih mohon doanya aja ya. Kalau boleh tahu nih, kan kakak kan ngeluarin beberapa buku kan. Yang baru itu judulnya Yang pertama pertama nih untuk hidupmu yang baru. itu gimana tuh Kak kisahnya? Mungkin bisa spoiler. Oke. Untuk teman-teman. Ini bukunya terbit di tahun 2019, aku nulisnya di tahun 2018. Kemudian kalau terkait bukunya ini sebenarnya terkait hijrah gitu. Cuman aku kemasnya pakai bahasa-bahasa yang ringan, bahasa-bahasa yang gaul, kayak misalnya mention Allah gitu. Mungkin kalau misalnya yang kayak bener-bener basi baru hijrah gitu kan, kayak hal-hal kayak gitu mungkin menarik ya. Jadi aku coba pakai bahasa-bahasa ringan dan base dari pengalaman aku, atau ada orang-orang yang curhat. Jadi based on dari situ sih, dari bagaimana aku pertama kali mau berhijab, terus bertahap untuk berpakaian seperti apa, kemudian ya segala macam deh. Banyak yang diobrolin di buku itu ya. Iya, yang disampaikan juga banyak. Betul. Berarti untuk kedepannya bakal ada progres buat bikin buku baru. Ya, insya Allah doain. Karena aku di kelas 1 ini, kebetulan aku ngajar. Jadi ngajar aku di kelas 1 udah 4 tahun. Jadi kayaknya banyak gitu hal-hal yang mungkin dari kalangan yang pernah aku temuin ya, belum tentu semua ya, ini bukan secara general. Yang aku temuin tuh, guru kelas 1 sulit nggak ngajar di kelas 1 gitu-gitu gitu kan. Terus ternyata kalau misalnya kita udah punya toolsnya, caranya bagaimana membangun budaya di dalam kelas, itu kayaknya mudah banget. Gitu. Kita tahu ya. Tahu caranya, kita tahu kalau di kelas 1 itu usianya berapa aja, terus kita lihat tahap perkembangannya bagaimana, cara berkomunikasi sama anak itu di usia di kelas 1 itu seperti apa gitu. Jadi sekitar itu yang aku mau bahas buat ngebantu nanti mungkin teman-teman yang memang menjadi pendidik gitu, khususnya di sekolah dasar dengan peralihan TK ke SD. Aku mau coba untuk sharing di sana gitu. Insya Allah, alhamdulillah covernya udah jadi. Aku lihat loh di kakak. Iya. Ojek masih coming soon. Iya betul, covernya juga itu buatan temanku sendiri gitu. Boleh sebutin nggak? Boleh. Iya, itu juga teman guru, karena bagi aku basicnya dia udah tahu kenal sekolahku ya. Terus dia juga kehidupannya di sekolah itu, jadi dia bisa dia suka ilustrasi juga. Ini namanya Syakir ya. Beliau juga suka ya, ilustrasinya udah bagus banget. Jadi aku minta tolong sama beliau dan pakai sudut pandangnya juga cocok. Tungguin ya teman-teman bukunya. Masih coming soon. Oke, lanjut. Tadi kan
sempat dibahas soal anak ya, kelas apalagi umur di bawah umur ya. Itu ada hubungannya berarti sama fasilitator anak. Nah, boleh bisa dijelasin nggak sedikit dari maksud fasilitator anak itu? Ya menarik banget, banyak banget memang yang suka tanya apa sih bedanya fasilitator anak sama guru gitu. Sebenarnya sama, cuman bedanya kalau misalkan fasilitator anak itu benar-benar kita membuat based on kayak di kurikulum Merdeka, semua sentranya ke anak gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang dewasa yang dekat sama anak itu bisa membuat atau menemukan bagaimana sih dia bisa untuk belajar gitu. Misalnya kita orang dewasanya bisa melihat potensi anak-anak tersebut, bakatnya apa, sukanya apa, terus untuk apa ya namanya, kayak problem solving gitu kan ya, kita cuma menghantarkan aja, kita kasih pemantik-pemantik gimana caranya kalau misalkan kamu sama teman sedang tidak baik gitu, misalkan mereka marahan, gimana caranya. Nah, kita sebagai, nah itu sih yang bagi aku, khusus aku sendiri ya, mengartikan fasilitator anak itu menjadi hal tersebut kayak gitu. Jadi benar-benar menemani seorang anak gitu ya di sekolah khususnya, kemudian kita bekerja sama sampai pulang sekolah, mau berangkat mulai belajar sampai akhir belajar kita kerja sama. Jadi bukan aku doang pengennya anak ini belajar A B C gitu, tapi dia juga harus tahu apa yang udah mereka dapat di sekolah. Itu sih. Berarti apa, berusaha untuk menciptakan suatu ikatan-ikatan tertentu lah ya. Tidak sekedar hanya apa, aku ke kamu itu sebagai anak murid, kamu ke aku adalah guru gitu. Iya betul, kita sama, kita semuanya sama. Berarti berusaha untuk menyamakan derajat lah. Iya, tapi tetap ya, kalau misal sebagai guru kita harus tahu bagaimana batasan. Walaupun kita tidak pernah bicara, kalau kalau di sekolah itu kan dipanggil Bunda Uli ya. Bunda Uli ini guru, kamu itu murid atau siswa. Kita nggak pernah kayak gitu, tapi mereka tahu sendiri. Gitu sih. Tapi menjadi fasilitator anak tuh ada kesulitan nggak sih? Kayak problem, pernah nggak ngelewatin problem yang bener-bener kayak, aduh ini susah banget nih gitu? Iya. Bener, yang paling berbeda itu kalau misalnya jadi fasilitator itu adalah bagaimana kita memulai atau kita menyusun pembelajaran yang benar-benar bisa membuat mereka itu mengaplikasikan kehidupan sehari-hari. Misalkan kita kan tahu, misalnya matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2 kayak gitu kan, tapi kita harus tahu dari mana sih mereka tuh tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, terus untuk apa 1 tambah 1 sama dengan 2, terus sebanyak apa 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kita harus tahu kegiatan mana yang bisa mencakup itu semuanya gitu. Jadi itu yang jadi tantangannya bagi fasilitator anak, untuk kita bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka, apa yang mereka pelajari bermanfaat di kehidupan mereka. Itu sih sebenarnya berat banget ya, simple tapi ya bismillah lah. Betul, tapi alhamdulillah ya kalau misalnya kita tahu goals-nya, tahu mempelajari bagaimana sih cara komunikasi sama anak, insya Allah ya. Mungkin ada tantangan-tantangan, hanya saja kita merasa happy aja karena pertama kita suka. Kalau misalnya kita ngerjain yang nggak suka kan, Iya, masa berat banget gitu, jadi nggak beban jadi. Iya, pertama itu harus karena aku suka dan aku merasa cocok ngajar di kelas bawah gitu ya, sesuai di kelas 1. Jadi walaupun problemnya kayak gimana ya, aku bisa ternyata gitu, bisa menyelesaikan itu. Oke, sekaligus menguji mental lah ya. Iya betul banget. Menguji mental kita. Oke. Bener banget. Ngomong-ngomong soal mental, pasti kalian pernah dengar yang namanya mental block atau belum pernah sama sekali? Nah, kita juga narasumber kita ini juga sangat humble ya di dalam materi tersebut ya, atau mental block tersebut. Mungkin bagi yang belum tahu bisa dijabarkan mental block itu apa? Mental block itu apa sih menurut kakak, atau pemahaman kakak Ya, ya? pemahaman aja deh.
Kalau misalkan terkait mental block itu sendiri, aku kebetulan pernah belajar di komunitas, itu komunitas ya komunitas yang belajar terkait konseling gitu. Terkait konseling, jadi beberapa hal terkait itu sedikit banyak kayak ya aku pahami itu, insya Allah aku coba untuk resapi ya terkait mental block itu. Sebenarnya ini dimulai dari aku merasakan sendiri mental block. Jadi mental block itu kayak apa yang kita ingin lakukan menjadi produktif, tapi selalu aja ada yang membuat itu kita tidak akan melakukan. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya gini, konsepnya gini dulu deh. Kalau pikiran itu, otak kita itu selalu yang sukanya yang pasti-pasti. Dan kayak dia tuh tahu lebih suka ke yang kayaknya kalau kayak menghindari suatu masalah lah. Pokoknya aku dapat informasi ini dari seorang dokter jiwa. Nah, jadi beliau bilangnya itu adalah kalau otak ini sesuatu yang pasti, tapi kalau misalkan perasaan atau hati kita itu sukanya yang bereksplorasi tantangan, terus mencapai kebahagiaan, karena basicnya manusia itu kan suka mencapai apa yang dia mau kan. Tapi kalau misalkan antara pikiran sama hati kita itu nggak sinkron, ya itu namanya mental block gitu. Jadi kalau misalnya nih contohnya aku pengennya jadi guru, tapi ketemu sama anak kecil karena banyak masalah, kayaknya aku nggak mau jadi guru deh, aku mau jadi yang lain. Menurut dia passion gitu kan, karena kebetulan aku basicnya di kelas SMA lah misalnya gitu. Misalkan aku pindah lah ke guru SMA misalnya gitu. Nah ternyata padahal panggilan hati aku nih gitu kan, itu adalah di anak kecil sukanya gitu. Ternyata karena aku menghindari banyak masalah, nah gitu tuh namanya aku udah mencoba di SMA itu, ternyata enggak bahagia, cuman aku bisa melakukan ngajar misalkan di SMA gini, tapi hati aku nggak bahagia, jadi akhirnya nggak produktif. Tapi jadi aku akhirnya, karena aku menyadari bahwa aku sedang memiliki mental block gitu, antara nggak sinkron tuh antara pikiran sama perasaan, akhirnya aku memutuskan, aku ambil tuh namanya egosentrisnya itu aku mau ambil di guru SD aja, karena aku walaupun ada tantangan atau apapun gitu, aku hadapi. Jadi akhirnya aku bisa produktif, aku bisa, dan aku senang, aku suka. Akhirnya aku bisa ngerjain itu, dan aku bisa, misalkan aku mau hasilkan karya, mau masuk komunitas gitu, sampai aku bisa buat komunitas gitu. Jadi happy gitu. Itu sih kayak misalnya ataupun dari misalkan teman-teman gitu ya, udah kayaknya di suatu, banyak nih yang aku dapetin dari teman-temanku gitu, di pekerjaan A itu gajinya lebih banyak, di pekerjaan B gajinya lebih sedikit, tapi sebenarnya dia itu sukanya pekerjaan B gitu. Tapi ya udahlah, karena gajinya ini, ya udah dia burn out, ya kan, ya dia bosan sama pekerjaannya dan sebagainya. Gak hanya mental
dan banyak lagi tuh yang akan menjadi pergejolakan emosi itu di dalam diri dia gitu. Sampai-sampai akhirnya mungkin yang lebih parah dia nggak mau ketemu sama orang. Itu udah ini banget sih. Terus kayak misalnya diposting, diasipin lagi, diposting, diasipin lagi gitu kan. Banyak ya kayak gitu. Iya gak sih? Sorry ya gitu kan ya. Relate ya. Betul. Itu tuh agak pede gitu. Bingung. Iya, ya itu namanya proses bagi aku. Gak apa-apa. Misalkan dari teman-teman, oh kayak ngerasa, ih itu mah aku banget, kayaknya itu aku deh, gitu kan. Gak apa-apa, itu adalah proses. Bagaimana kita bisa keluar dari hal itu, gitu. Intinya kan kita bisa survive karena itu basicnya manusia. Dia itu bisa survive, gitu. Dia selalu ingin hatinya itu mencapai apa yang dia mau. Tapi otak kita udah deh, kayak misalnya contohnya kita di hutan ketemu sama apa hewan apa yang serem Ya, singa aja hutan iya ya. pokoknya hewan buas gitu ya. Kita ketemu sama hewan buas, pasti kita kalau misalnya di depan gitu, oh ada harimau gitu, otak kita masih jalan apa sih kalau misalkan kita bakal mendekat, Iya, bakal dimakan nih, gitu kan itu otak kita berjalannya semudah itu otak kita, tapi di hati kita padahal kita pengen pulang lewat jalan itu. Gitu. Kalau misalnya kita survive, oh berarti kita punya cara gimana ya cara bisa melewati jalan itu, dibanding kita akan muter lagi ke jalan yang lain gitu. Jadi padahal kita punya pikiran, punya otak yang bisa menggunakan strategi itu gitu. Jadi gali potensi yang kita punya aja, totalitas apa yang udah kita kerjain semuanya. Jangan, kalau bagi aku jangan dulu mengharapkan apa yang udah kita keluarin, totalitas aja. Rezeki itu pasti bakal datang dari mana, dari manapun itu. Aku ngerasain banget kayak gitu. Oke, tadi itu adalah penjelasan mental block. Secara nggak langsung kita dapat definisi baru ya dari otak dan hati nggak sejalan. Itu artinya mental block. Bukan soal cinta nih. Ini dia bukan soal cinta. Ini soal mental kita ke depannya. Udah ngerti tadi lu ada pertanyaan? Oh iya, jadi tuh gini, jadi tuh mental block ini selalu disebabkan oleh faktor internal nggak sih, kayak rasa cemas atau rasa kurang percaya diri, atau ada faktor eksternal yang lain dari lingkungan misalnya? Sebenarnya kalau misalnya faktor dari mental block itu, kalau terkait yang tadi ya percaya diri dan sebagainya, itu ada sebagai outputnya, dampak dari mental block itu sendiri. Jadi kalau misalkan ya bisa dari inner child itu, trauma-trauma yang ada di dalam diri kita. Jadi atau enggak dari lingkungan yang tadi juga bisa. Jadi ada pola-pola yang bikin komunikasi kita itu membuat pola kehidupan kita. Contohnya gini, ada anak yang selalu bagus nilainya lah, simpelnya gitu ya. Ada selalu bagus nilainya. Terus padahal orang tuanya itu ya biasa aja, mau nilai bagus, mau nilai nggak bagus, ya tetap diapresiasi gitu. Tapi karena dia udah punya tahu ya, oh aku kan biasanya nilainya bagus gitu, kenapa di satu momen dia nggak nilainya bagus gitu kan. Terus udah gitu, wah akhirnya dia hard banget tuh, keras banget sama dirinya, kayaknya aku harus bagus. Tapi ketika dia di sometime gitu kan ya, dia nggak merasa puas atau males buat belajar gitu. Nah itu udah mulai tuh tanda-tanda gejalanya mental gitu. Terus jadi bukan berarti bukan selalu kurang apresiasi atau terlalu berlebihan apresiasi, tapi ada pola-pola yang bikin ya diri kita atau kebanyakan orang itu terbentuk gitu kan. Dan kadang polanya terbentuknya nggak langsung dan nggak disadari. Iya, jadi tertumpuk jadi besar, jadi gunung, jadi akhirnya jadi pola dari kehidupan kita gitu kan ya. Itu sih kalau misalnya kita mau menyusuri
penyebabnya gitu. Jadi yang penting itu adalah ketika kita sudah menyadari ya, kayaknya nih aku udah nggak mau nih, udah males nih, udah mager nih, boleh tidur seharian boleh gitu kan ya. Bebas lah. Iya bebas, Bebas. mau mager boleh, tapi jangan lupa harus ada batas waktunya. Tapi secara nggak langsung mental block itu ada sisi ada ngarah ke insecure sedikit lah ya. Iya betul, tapi ini kayak complicated gitu loh. Kalau insecure kan cuma minder, kayak minder, kayak apa yang namanya, sesuatu hal yang sebenarnya kita itu udah punya, tapi karena kita melihat orang lain lebih bagus, kita nggak mau mengeluarkan itu, gitu. Tapi kalau mental block itu udah kayak bergejolakkan gitu loh. Lebih kompleks lagi. Gitu kan, kayak gitu. Ada dampak-dampak lain yang ditimbulkan. Iya, gitu yang aku rasakan ya. Ini basic yang aku rasakan ya. Opini aku yang aku rasakan. Mungkin kalau misalnya dari pendapat orang lain gitu, mungkin bisa berbeda. Karena bagi aku insecurity, mental block itu makanya aku nih pernah nulis ini. Bagaimana aku ketika aku insecure. Terus hasil dari mental block itu aku masukin di sini. Jadi ada sebagian cerita aku terkait fitnahan itu aku masukin dulu ke ini. Menarik banget nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau, silakan aja. Ada di mana nih? Dijual di offline atau online shop? Enggak, ini masih jual pribadi. Nah, ketika aku menjual ini pun, tau nggak? Itu sebenarnya aku masih dari tahap apa ya namanya? Karena ini ada cerita yang bikin ngebuat aku tadi aku bisa nggak ya share ini semua secara gamblang? Padahal aku udah jadi buku loh. Iya. Udah jadi buku. Udah jadi tinggal share. Tapi kadang aku masih kayak mau share aku jualan buku ini tuh kayak takut. Ada rasa gimana ya? Kayak ada kurang rasa percaya diri. Bukan percaya diri, tapi ada takut. Kalau banyak orang yang tahu, apakah jadi baik? Gitu loh yang dipikirin aku. Dampaknya itu yang aku. Makanya padahal sebenarnya bisa aja ya aku posting buku. Nah itu yang aku sebenarnya sedang pelajari diriku sendiri. Ibaratnya kayak gitu. Jadi aku tuh sekarang tuh masih proses gitu ya, masih mau untuk mengajak bareng-bareng buat teman-teman yang punya perasaan yang sama. Yuk kita bareng-bareng, kita kerja sama, kita bareng-bareng. Karena kalau sendirian itu sulit. Kalau misalkan kita sama-sama kan jadi ringan gitu kan, ya kayak sholat aja kan kalau sendiri kan pahalanya cuma sedikit. Tapi kalau misalnya kita bareng-bareng berjamaah itu kan pahalanya banyak. Sesimpel itu sebenarnya yang aku pengen. Makanya aku ketika diminta untuk ketemu sama kalian gitu ya, aku senang banget. Kita ngomongin mental block aja karena sebenarnya itu ada di diri aku dan aku pengen ngajak semuanya buat kita bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng karena di sosial media itu udah banyak hal-hal yang kurang positif, yang tidak positif. Tapi kita harus menggerakkan bagaimana konten-konten positif itu menjadi booming lagi gitu. Kayak banyak lah ya, banyak penggerak-penggerak ustadz gitu ya, influencer-influencer yang yang luar biasa bagi aku gitu ya. Kalian juga udah mengetahui itu semuanya. Ya kan Allah bilang sampaikan walau hanya satu ayat gitu kan. Jadi apapun yang kita tahu, apapun yang kita punya, kita share aja gitu. Yang penting itu di dalamnya adalah suatu kebaikan dan mengajak kebaikan. Jadi from Allah to Allah, ya semuanya basicnya ya Allah gitu kan. Semuanya kalau jadi apapun yang niatnya itu baik, pasti insya Allah nanti hasilnya baik. Nah dimulainya dari situ. Aku memulainya dari situ. Jadi kalau ngomongin sulit,
Iya, Sulit. Pasti. Pasti Iya, sulit karena iya. nggak sehari 2 hari Iya, bertahun-tahun. betul. Kalau ngomongin sulit ya sulit, tapi bisa. Bisa. Ya, Asal kita yakin ya. Walaupun sesulit apapun, kalau kita sedikit demi sedikit berprogres, insya Allah kita bisa buat ngelewatin itu semua. Dan kalau emang beneran udah pulih dari mental block dan insecure tuh pasti rasanya enak banget gitu ya. Iya, betul banget. Di dalam progres aja kita merasa enak ya, enjoy. Dan gimana kita bisa itu ibaratnya kadarnya makin menurun, insecure kita menurun, mental block kita menurun gitu. Itu lebih gimana sih Bahagia banget. kalau ngomongin ini lega banget gitu hati kita gitu sebagai manusia, karena Allah kan menurunkan atau menciptakan setiap manusia itu kan sesuai dengan menjadi ada pesan tersendiri lah, kalau bahasa mudanya ada pesan tersendiri untuk kita masing-masing di dunia ini. Sebenarnya kamu tuh hidup ini tujuannya apa sih? Kamu tuh tujuan hidupnya apa sih sebenarnya? Kamu cari tuh apa yang menjadi potensi kita yang bisa bermanfaat sama orang lain, terus kita bisa berbagi dan kita saling kerjasama gitu. Kayak gini aja ya, kita kan salah satu untuk bekerja sama dalam membuat konten yang baik gitu. Oh berarti aku sebagai pendidik gitu ya, aku sebagai pendidik yang suka dengan psikologi anak gitu, ingin banyak sharing kepada teman-teman semuanya, dan itu bagi aku bikin seru. Walaupun aku aku introvert ya walaupun aku introvert gitu kan. Introvert itu kan sebagai salah satu penarikan energi ya, bukan cara komunikasi ya teman-teman ya gitu ya. Introvert itu adalah salah satu penarikan energi di saat energi sosial kita kepada orang lain, berkomunikasi sama orang lain itu low bat lah, ibarat handphone tuh kayak low bat aja, itu malas banget nih kayak ketemu orang tuh gitu ya. Tapi bedanya kalau introvert itu sendiri punya tempat yang khusus, dia punya cara sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ekstrovert biasanya kan suka ketemu sama orang di tempat ramai dan sebagainya, itu kan menarikan energi dia senangnya seperti apa gitu. Tapi belum berarti yang si introvert ini tidak bisa berbicara di depan orang banyak. Si introvert ini tidak bisa berkarya di tempat orang banyak gitu. Oh berarti cuma privilege-nya orang ekstrovert aja dong gitu kan? No, bukan gitu. Jadi konsep itu sih aku yang pengen coba note sekali ya buat teman-teman terkait introvert dan ekstrovert, juga dibalik dari mental block itu sendiri. Karena kebanyakan nih ada temenku yang sebenarnya sih dia punya mental block, sedang merasakan itu, tapi ketika dia padahal potensinya bisa berbicara di depan banyak orang, terus kata dia akhirnya ngomongnya apa dong jawabannya biasanya? Aduh aku mah introvert, nggak bisa ngomong di depan banyak orang gitu kan. Padahal semua itu proses. Nggak misalnya ada orang yang bisa ngomong di depan banyak orang dimanapun itu gitu, ujuk-ujuk dia bisa langsung, enggak. Tapi kan itu latihan dulu, pelan-pelan. Salah itu it's okay gitu, karena kita banyak kayak dari dulu mungkin memang zaman dulu itu masih belum ada kayak sekarang ya, kayak parenting dan sebagainya gitu. Ini kita sebagai generasi apa nih, kita di generasi Gen Z. Iya, Gen Z kita. ya gitu ya. Jadi banyak banget harus belajar nantinya ketika kita mau jadi orang tua. Harus belajar dulu ya. Kita perempuan Iya. harus jadi ibu dong. Iya. Karena laki harus nanti akan menjadi ayah. Bagaimana? Jadi bukan berarti kita ingin mendapatkan uang aja. Oh aku kuliah pengen dapat
uang nantinya bisa kerja gitu. Tapi padahal tujuan kita perempuan sebagai ibu, yang laki-laki kita sebagai ayah, belajar dong jadi ibu, belajar dong jadi ayah. Iya, jadi kalau misalkan walaupun kita belum tahu nih bakal sama siapa gitu, kita tetap wajib banget belajar bagaimana jadi ibu, belajar jadi ayah itu seperti apa. Lah lebih baik mempersiapkan ini yang dari awal ya. Jadi kalau misalkan kita udah mungkin berkeluarga, kita udah ada gambaran lah sedikit gimana jadi ibu yang baik, ayah yang baik. Jadi nanti nggak bingung tuh gimana nih, Iya. ini anak nih gimana gitu. Kalau misalnya ada konflik sama pasangan gitu kan, sama suami dan istri, ini konsepnya bukan suami istri ya. Iya. Sama pasangan, gimana nih caranya untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan emosi suami dan sebagainya gitu. Dan itu aku pernah ya, spill dikit sih, aku pernah ikut kelas birthing gitu, kayak melahirkan, kelas melahirkan. Jadi yang peserta itu aku kelasnya itu di hotel, isinya pasangan suami istri, dan itu aku satu-satunya yang single. Makanya unik banget sih, tapi Bener banget, itu nyata banget ya kan gitu. Terus udah gitu akhirnya sama narasumbernya aku dikasih privilege untuk nantinya kalau ada kelas lagi aku gratis. alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya nanti Karuli kalau misalkan mau udah menikah, udah ada pasangan, nanti kalau misalkan nggak apa-apa ikut kelas aku gratis. Jadi malah ini dapat apa ya? Jadi kan kita nggak tahu ya, jadi ada rezeki lagi ya gitu. Jadi jangan, aku tuh sampai halnya ini nggak tahu ya, ini baru saya terjadi kayak nggak apa ya, ini aku ngomong kayak gini, ini adalah sebuah jalan ikhtiar apapun yang kalian inginkan gitu ya. Jadi aku sebagai jadi guru itu sebenarnya nggak disetujuin sama orang tuaku, mamaku, ibuku, ya. Yang setuju itu awal-awal karena papaku. Gimana sih kalau ibu nggak setuju? Ya, Sulit banget. Itu setahun 2 tahun pertama di awal itu aku struggling banget untuk mempercayai kalau bahwa aku tuh bisa jadi guru dan aku bahagia jadi guru. Dan aku membuktikan itu gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Cuman papaku doang deh ya selalu support gitu kan. Terus aku sama papaku tuh kayak apa ya, dari sekolah ke sekolah gitu loh, ngasih CV lamaran kerja jadi guru. Aku dulu sama aku bener-bener dari sekolah ke sekolah gitu, di atas tanpa ada duduk. Coba berat, tapi karena kita tahu diri kita, potensi kita gimana, dan kita mencari itu, dan kita bisa meyakini itu, apapun yang terjadi di jalan itu ya kita terima aja. Karena semuanya ntar bakal terbiasa. Dan akhirnya kayak gitu. Jadi aku bukan ngomong kayak gini harus melawan seorang tua ya, iya kan? Disclaimer. Iya, disclaimer. Ini bukan berarti aku harus melawan sama orang tua, bukan. Tapi bagaimana kalian harus menggali potensi kalian itu, harus tahu gitu apa sebenarnya jadi kelebihan, dan Allah memberikan pesan ini, pesan kamu ke dunia ini tuh untuk sebagai apa? Gitu, itu dalam banget gak sih? Itu dalam banget. Kalian tuh hidupnya tuh buat apa sih gitu? Dan kalian tuh harus tahu, dan di perjanjian dulu ya, perjanjian engkau dan Allah cuman yang tahu, dan itu kita harus gali itu, dan itu kita harus dapat validasi itu cuma sama Allah.
ya nggak bisa kita dapat validasi sama orang. Bener nggak aku jadi guru, bener nggak aku mau jadi ini, bener nggak aku jadi ini, itu nggak bisa. Kita tuh cuman dapat validasi sama Allah, karena aku Ruli, apakah engkau izinkan gitu ya, engkau izinkan Ruli ini sebagai guru gitu, berikan kemudahan itu gitu. Kalau misalnya enggak, berikan pencerahannya gitu kan. Intinya membangun potensi diri dan mencari di situ. Jangan sampai, kita balik lagi sama mental block tadi, jangan sampai kalian udah punya isu itu ya kan, mental block tadi, insecure juga, belum tahu potensinya macam apa itu. Ibaratnya, jadi kapan kita harus mulai? Sedari sekarang. Sedari kamu sudah menyadari bahwa isu-isu itu ada di dalam diri. Gitu. Jadi emang dialog ini sangat Pembahasannya dalam banget ya guys. Jadi Awal. yang bisa kita ambil adalah sebenarnya ibu bapak kalian atau orang tua kalian itu bukan tidak mensupport kalian dengan apa ya, dengan kamu misalnya pengen jadi kameramen harus punya kamera, enggak, bukan ibumu bukan nggak support, tapi ibumu lebih tidak mempercaya apakah kamu bisa atau tidak. Caranya kamu adalah nih capek, ada kamera kan sama aja, Berusaha dulu ya. iya berusaha, foto dijual kemana atau enggak bikin portofolio yang bagus. Nah, ntar kan pasti orang melihat nih di Instagram atau enggak di mana, wah ini orang bagus nih walaupun cuma pakai HP. Nah dari situ pasti nanti bumbu makin kesini makin di sini makin percaya, oh berarti anakku bisa, dan melawan, dan apa anakku ini ternyata mentalnya bagus, dan apa dia nggak pernah ngeluh, tidak apa insecure-nya nggak terlalu gede lah, meskipun masih capek tapi nggak cuman sekedar itu aja dah. Yang penting ada keinginan juga sih. Dan semakin apa lama kita memproses, semakin lama kita berjalan, itu semua akan seperti terbiasa. Jatuh kita dihina biasa, foto kamu jelek biasa, lama-lama gitu. dan satu lagi konsisten. Nah, Istiqomah lah ya. Istiqomah itu harus dikerjakan bersama-sama biar kita saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya nih kayak kakak suka tentang sinematografi gitu ya, cari teman-teman atau wadah yang kayak gitu, yang cocok kayak gitu. Kakak pengen jadi jurnalis gitu ya, cari komunikasi yang bisa membangun diri kita itu gitu. Kejar, walaupun itu jauh, walaupun itu online, kejar. Kita nggak tahu sekali kita bisa hadir di dalam komunitas itu gitu ya, siapa tahu itu bisa membangun kita. Itu aku real di aku ya. Jadi aku tuh senang berkuda sama Mana. Iya. Mbak berkuda. Iya, aku lagi belajar. Aku berkuda dan aku dari dulu aku pengen cari. Akhirnya di pandemi dulu itu aku sampai kejar ke Bandung. Iya, aku ke Bandung. Ternyata di Bandung ada yang ngasih tahu aku di Tangerang tuh ada loh. Di sini. Ternyata aku datangin. Akhirnya aku sampai sekarang aku kerja sama komunitas itu, dan setiap minggu alhamdulillah sekarang dari dulu sampai sekarang ya kita setiap minggu menjalani berkuda. Jadi open class yang tadinya aku cuman buat diri aku sendiri gitu kan, aku cuma posting lagi mana nih lagi berkuda nih gitu kan ya, update gitu kan ya. Ternyata banyak yang minat. Sekarang udah batch berapa ya? Udah 30 lebih. Begitu. Jadi iya gitu, dari situ gitu. Masya Allah deh, pokoknya kejar ya itu tadi ya, kejar sampai mana, sampai aku tuh orangnya kayak gitu ya, suka aku kejar tuh yang aku suka sampai manapun, siapa tahu Allah mendekatkan itu. Bener loh, deket cuma 30 menit dari rumah
gitu loh, cuma 30 menit dari rumah, yang tadinya aku dari Tangerang ke Bandung ya butuh berapa jam gitu kan, butuh ya tenaga, biaya gitu. Dan aku cuma 30 menit dari rumah dan aku bisa mengenalkan itu kepada orang lain, bagaimana berkuda, bagaimana itu memana gitu. Karena ya balik lagi kenapa aku mau kayak gitu, karena aku mau jadi seorang ibu gitu. Aku harus ya aku harus tangguh gitu ya. Aku dari fisik aku harus olahraga, aku harus begini gini gitu. Jadi kalau itu habitnya dari aku sendiri seorang ibu gitu, karena insya Allah nanti Allah percayakan aku menjadi ibu gitu kan. Jadi anakku ngeliatnya aku ibunya dulu. Gimana sih kalau kita ya seneng kan? Bangga banget sih. Kita kan suka kayak gini, duh enak ya jadi ibu gitu. Nanti aku pengen jadi ibu, jadi kayak ibu aku gitu. Aku mau jadi ayah kayak ayah aku gitu kan biasanya. Nah kalau misalnya anak kita nggak kayak gitu gimana? PR juga kan gitu. Makanya hal-hal yang kayak gitu tuh perlu kita siapin dari sekarang. Berarti mungkin ada apa pertanyaan lagi? Ada yang pengen Kak Uli sampaikan nggak buat teman-teman terakhir itu? Pesan dan kesan gitu kayak apa ya mengenai Metablog ini? Oke. Kalau misalkan aku untuk mengenai Metablog ini, kita perlu mengetahui dan sadar bahwa kita ini manusia biasa, pernah salah, dan mindset kita adalah wajar salah gitu. Kita pernah akan benar gitu, kita benar, tapi ingat jangan terlalu senang ya. Pasti kan kalau kita benar, senangnya vibes-nya gitu menyala gitu kan ya. kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita salah, dikritik sama orang, langsung down. Jadi ya harus balance ya. Iya, just so aja. Ya kalau misalnya kita ngomongin garis, ya ada minus positif, kita di titik 0. Ya boleh lah kita ke 1 atau ke minus 1 boleh. Boleh lah kita mau ke minus 10, merasa ngedown banget boleh. Tapi tadi tuh ada batasannya. Oke, sehari, 2 hari, aku kayak gini. Tapi abis itu aku mau ngapain? Jadi ada follow up sama diri sendiri. Jangan melulu kita terbawa sama emosi yang udah kita rasakan, yang apalagi emosi negatif gitu. Terus lagi-lagi kita harus mengganti kalimat juga. Kan biasanya gini, aku bisa sih tapi Ada tapinya. aku mau sih tapi harusnya apa kira-kira? Yakin aja sih. Yakin. Aku bisa, aku bakalan ini. Kayak langsung ada tujuannya gitu. Iya. Caranya secara konkret itu apa gitu. I can but itu kan no, tapi I can then lalu harus apa lagi gitu. Kita harus melakukan apa dari apa yang kita bisa. Memang enaknya otak kita tuh kayak gitu. Kayak tadi ya, kita ketemu singa ya kan, kita ketemu singa pasti bakalan gitu nih Singkat padat jelas lah gitu ya. Duh sulit nih bikin podcast, ribet jauh. Apa namanya, nyari narasumber lagi dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita menyerah kayak gitu, padahal kita bisa. Jadi kita harus apa? Caranya bagaimana? Gitu kan. Itu sih yang dari aku. Insya Allah semoga bisa diterima. Itu mohon maaf kalau misalnya ada yang berlebihan itu gak apa-apa, tapi gak apa-apa kan kita kan sharing aja di sini. gitu. Berarti sejauh berarti kesimpulannya adalah penyakit mental itu bisa disembuhkan. Metablog itu bisa Mental block itu bisa disembuhkan, insecurity bisa disembuhkan. Kamu ekstrovert ataupun kamu introvert tidak ada halangan. Itu semua bisa disembuhkan.